Halo, balik lagi ke podcast Merasa PGSD. Di sini aku bakal bacain cerita yang berjudul Sesosok Perempuan oleh pengirim yang namanya Kuripu. Langsung kita bacain aja ya. Jadi cerita ini tuh terjadi sama aku waktu aku masih kecil. Suatu ketika aku beserta keluargaku yang terdiri dari ayah, ibu, abang, dan aku sedang bersantai-santai sambil menyaksikan acara televisi di sore hari. Pada awalnya ini semua berjalan lancar, kayak nggak terjadi hal-hal yang ganjil. Namun, tak lama kemudian keluargaku beserta aku mendengar sesuatu yang berjatuhan dari bagian samping rumahku. Pada awalnya aku dan keluargaku merasa cuek dan acuh kepada suara itu. Namun semakin didiamkan, suara itu semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya aku dan keluargaku pergi ke bagian samping dari rumahku untuk mengecek suara apa itu. Ngomong-ngomong, bagian samping dari rumahku itu ada semacam tumpukan barang bekas. Nah, setelah dicek keluargaku ini, tidak menemukan hal yang aneh selain tumpukan barang. Namun, beda halnya dengan diriku. Aku melihat sesosok wanita berambut panjang, berpakaian putih tengah menggendong sesosok bayi. Namun di dalam penglihatanku, aku tidak melihat bayi yang sedang dipegang tersebut. Tak lama dari itu ayahku berkata, "Udah yuk masuk, gak ada apa-apa." Lalu kami sekeluarga pun akhirnya masuk ke dalam lagi. Namun karena aku masih merasa penasaran dengan apa yang aku lihat tadi, aku pun memeriksa kembali bagian samping dari rumahku, dan waktu aku yang memeriksa kembali, sesosok yang aku lihat tadi pun sudah menghilang. Waktu kejadian tersebut, aku sama sekali nggak ngerti tentang apa yang aku lihat saat itu. Namun, sekarang aku menyadari bahwasanya sosok yang aku lihat dahulu yaitu makhluk halus yang biasa sekarang kita sebut kuntilanak. Untungnya di saat udah dewasa ini gak pernah ada kejadian aneh lagi yang terjadi sama aku sih. Kecuali satu, waktu di rumah. Posisinya lagi tidur tuh, tengah malam. Aku biasanya emang suka meluk guling kan. Tapi waktu buka mata, kok gulingnya senyum? Itu sih salah satu kejadian yang sampai sekarang cukup membekas. Sejak saat itu aku jadi parno tidur pakai guling. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita aku. Semoga kalian terhibur. Waduh, serem juga ya teman-teman. Ada plot twistnya lagi di endingnya. Untungnya kejadian waktu dia masih kecil ya. Gimana nih menurut kalian? Cerita dari teman kita udah cukup bikin kalian susah tidur belum nih? Oke, kayaknya cukup segini dulu nih ya cerita horor kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. See you next time.